Halo, kembali lagi di channel The Big Guys. Kali ini gua bawa Toyota Agya GR terbaru 2023. Ini mobilnya. Nah, di video ini kita akan ngebahas gimana sih cara Moladin ngetes mobil. Karena untuk video ini kayaknya nggak mungkin ditayangin di channelnya kita, Moladin. Jadi tayanginnya di channel ini aja. Kebetulan nanti Mike dia bawa Brio sebenarnya ya, akan kita komparasi. Tunggu aja videonya di Moladin, di YouTube channelnya Moladin. Ini mobilnya Toyota Agya GR. Wis. Dan kita akan kasih tahu gimana proses kita ngetes mobil, mulai dari tes konsumsi BBM, rute tol dalam kota itu kita cobain juga, kita kasih tahu kayak gimana cara, dan coba akselerasi. Kita kasih bonus lah ya, nanti di video ini kita akan coba nanjak mobil ini apakah bisa atau enggak. Ya, langsung aja ikutin terus video ini, tonton sampai habis. Jadi mobil ini sebenarnya udah full berubah ya, dari generasi pertama, Agya generasi pertama, ini generasi keduanya. Dan sekarang dia sudah GR trimnya. Bukan GR Agya ya, tapi Agya GR. Jadi kalau GR-nya di belakang itu artinya dia dapat tampilan yang ala-ala GR. Kalau GR di depan itu benar-benar mobil performance kan. Nah, ini tampilannya. Velgnya ini tipikal velg GR Yaris banget. Sorry agak berisik ya, ini benar-benar kita di samping tol. Ini tampilannya, dan dia ini two tone, bawah warna putih, atasnya warna hitam. Belakangnya juga kayak gini, agak ya gitu sih. Gimana menurut kalian mobil ini? Sampaikan di komentar ya, keren apa enggak? Dan ini dia karena GR varian tertingginya Agya. Dia ada add-on body kit, ada side skirt juga, nih lipsnya juga ada. Yang waktu itu gue bilang ini mirip buat serokan itu ya, salju ya kalau di luar negeri. Lampunya dia udah LED seperti ini. Ya kalau untuk dari depan gue suka sih, tampilannya cukup oke, tapi belakangnya masih agak kurang lah. Ya, kita masuk ke dalam. Dia udah kilas juga, jadi tinggal buka tutup pakai ini. Ini sekarang kunci, buka. Kita masuk. Dan ini posisinya benar-benar tinggi ya, joknya ya. Dia itu tinggi dan kita nggak bisa ngatur sama sekali untuk ketinggiannya. Ini setir juga bisa, bisa tilt, naik turun, tapi nggak bisa teleskopik, nggak bisa maju mundur. Oke, kita nyalain dulu nih. Wih, baru tahu ada ginian. Dan dia instrumen clusternya udah semi digital lah ya. Sampai sini bener-bener layar, sedangkan di bagian sini dia kayak ada backlightnya gitu. Jadi ini sebenarnya bukan layar LCD gitu, tapi cuman ada lampu di belakangnya. Ya, jadi kayak gitulah. Kalau yang bener-bener layar di sini nih, ya bisa diganti-ganti informasinya tuh. Ini AC-nya udah digital seperti ini. Semuanya tombol-tombol. Ini mirip dengan Toyota Race lah kalau nggak salah. Race atau Veloz atau Avanza. Ya mirip-mirip kayak gini lah. Head unit juga. Dan interiornya ini bener-bener mirip sama Toyota Race. Ya, emang dia mungkin satu line lah ya untuk desainnya. Ada wireless charging juga di sini. Udah sih, transmisinya ada mode sport juga di sini.
Tuh, ini mode sport. Aktif ya mode sportnya. Terus ada mode manual. Oh, manualnya langsung pakai pedal shift. Jadi gitu. Ya. Nih joknya juga keren ya. Tuh. Joknya dia pakai material seperti suede gitu, halus dipegang dan agak adem ya. Ini bahannya ya. Jadi untuk postur seperti gua dan Mike itu cocok banget karena nggak gerah punggung nggak basah jadinya. Ini ada emblem GR, mobilku GR. Udah sih, itu aja interiornya. Belakangnya seperti ini. Yaudah, langsung kita ke lokasi nanjak kali ya. Kita coba mobil ini bisa nanjak apa enggak. Baru malamnya, ntar kita cobain tes konsumsi BBM. Smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride, find myself I am. Oke, udah sampai di tanjakan Moladin. Tuh ada Mike sama Mas Anda juga. Ini Brio-nya udah ada, RS. Dan ada Ayla. Matiin dulu. Kunci lagi. Ih, nggak puasa ini. Halo. Halo. Nih, lihat nih emblemnya banyak ya. Astra Daihatsu, CVT, Dual VVT-i, Ayla, R, sama Protera. Iya. Ya udahlah. Langsung kita coba nanjak mobil ini. Ini aja ya, yang ketiganya nanti di video Moladin. Oke, kita mulai. Iya dong, ngaca dulu. Backlight soalnya, makin gelap gua jadinya kan. Udah siap ya, kita mau nanjak ya pakai mobil ini ya. Nanjak. Tadi Ayla udah, tapi rahasia. Rahasia nanti di video Moladin. Iya. Ini juga udah, hasilnya rahasia juga. Ya mengejutkan lah. Mengejutkan. Sangat. Tadi bobot kita berapa? 465 kilo. 465. Setengah dari bobot mobilnya ya. Kayak half cut dimasukin ke dalam. Ya udahlah, langsung ya. Lo pakai apa settingannya, Mike? Hah? Settingan itunya nanjak? Oh, transmisi satu manual. Manual. Oh, pakai pedal shift ya? Iya. Traction control nyala. On. Off ya? On. Kita lihat reaksi Michael ngerasain setirnya. Iya. Kan beda setirnya. Coba. Belum berasa. Iya, enggak, maksudnya jalan. Oh, jangan dulu. Itu udah Ini nggak bisa diturunin kursi. Nggak bisa. Katro coy, nggak bisa. Itu dari record Mas. Tinggi banget. Belum ya. Record ya? Tinggi banget kan? Iya. Joknya beda sama yang tadi Ayla itu. Lebih tinggi ini emang. Lebih tinggian ini. Michael duduk hampir mentok. Dan nggak bisa diturunin, Mas. Iya. Ya, gitu. Michael duduk hampir mentok loh dia. Tapi kursinya masih tetap enakan ini sih. Iyalah Iya. jauh. Oke. Kepala lu berarti matanya di sun visor dong, Mike? Iya, ini sekarang sama. Ngeliat. Oh, ternyata bisa ya? Bisa ya? Bisa. Mesinnya sama. Cuma ini harganya jauh di atasnya aja. Iya. Mestinya dia lebih atraksi tadi ya. Berekspektasi apa Anda? Iya. Ini ya hampir 100 juta loh selisihnya. Bantingannya keras ya ini. Lebih keras. Lebih keras. Emang di satu lebih keras kan suspensinya beda, Mike. Kan GR. Lu gimana sih? Bro. Oh iya, ini terang radiusnya nggak sama kayak Tadi ya. Ayla tadi. Oke, jadi kayak gitu tadi ya kita ngetes nanjak ya. Tadi kebetulan kita bareng juga syutingnya sama Moladin. Betul ya Mas ya? Iyalah. Kalian.
Ya ternyata bisa, tapi masa sama sih sama mobil harga 170 juta, ya kan? Iya. Gue kira bakal wow gimana gitu ya, walaupun dia sama ya sebenarnya. Terus apa maunya apa lebih dia salah Iya, kalian gitu. iya, maksudnya dia ya gitulah, atraksinya nggak ada. Ya udah, oke. Kita lanjut ke apa ya? Ya cara ngetes selanjutnya lah. Oke. Oke. Sekarang udah jam setengah 3 ya, setengah 3 kurang lah ya. Ini kita mau tes mobil ini. Kita tes konsumsi BBM-nya tapi rute tol. Nah, untuk rute dalam kotanya ya sebenarnya pengetesannya mirip-mirip ya. Jadi tetap pakai MID juga, average speed juga, tapi kalau untuk yang jalanan biasa itu kecepatannya 22 km per jam. Nah, kalau tol itu dia 90 km per jam, 90 km per jam. Belibet tuh ngomong, udah pagi soalnya. Ini kita menggunakan ini dia Garmin GPS lah ya, zaman dulu. Jadi kita karena mobil ini nggak punya average speed, jadi kita pakai ini sebagai average speednya. Ini satelitnya udah connect ya. Tuh, satelitnya udah connect, posisi di sebelah mana udah tahu. Kita back, view map. Nah ini nih, nanti kita ambil yang ini nih. Kita reset dulu. Oke. Nah ini ketahuan nih nanti apa namanya overall average speed. Nah ini berapa nih ntar nih? Ketahuannya di sini. Nanti ya kita reset lagi lah. Sekarang kita mau cek angin dulu. Angin ban dulu kita cek sesuai nggak dengan pabrikannya, rekomendasi pabrikan. Nah ngeceknya itu ada di bagian sini. Ini dia, dicek berarti dia tekanannya size ban 33 30, depan 33, belakangnya 30. Sekarang kita mau isi bensin. Sekarang isi angin ban, ngecek angin ban. Ya udah ngisi BBM. Sekarang kita ngisi angin ban dulu. Ini kita setting dulu ya. Tadi yang belakang itu dia 30. Sip. Kita isi belakang dulu. Kayaknya ini kekencangan deh anginnya nih. Ya tekanan angin ban udah aman. BBM juga udah kita isi. Tuh, isi tadi Shell Super. Sekarang kita menuju ke jalan tol. Nah untuk rutenya kita memang di Moladin tuh biasain rutenya itu di tol JOR, tol JIRR, Jakarta Inner Ring Road. Jadi di bagian dalam tuh tol dalam kota. Biasanya muternya dari masuk dari Semanggi, terus tembus ke arah Pluit, Tanjung Priuk, balik lagi ke Cawang. Udah tuh. Finish Semanggi, aduh ngap. Orang gendut memang susah ngapa-ngapain ya. Oke, kita jalan aja. Oh iya, tadi lupa bilang kalau kita kan ngelewatin jalanan itu, jalanannya tol dalam kota, lingkar yang dalam kota. Jadi kita lihat dulu trafficnya. Nah ini kan di Google Maps bisa dilihat ya trafficnya. Kalau hijau, nah itu berarti oke tuh tolnya. Nah kalau di bagian sini, ini yang area Grogol itu kayaknya lagi ada pengerjaan jalan. Jadi kayaknya kita nggak bisa dari masuk Semanggi ke Pluit. Jadi lebih mending dia counter clockwise ya. Jadi ngelawan arah jarum jam. Nah seperti itu. Jadi kita lewat sini, masuk ke Cawang, Tanjung Priuk, Ancol, Pluit, dan sampai Semanggi lagi. Nah itu biasanya 40 kilo kita jalannya.
Ini satu putaran ini 40 kilo dan sebenarnya rata-rata pengetesan kita itu di 80, tapi minimalnya itu paling minimal 40 kilo lah kita ngetes BBM mobil. Jadi kayaknya aman jalanan yang tadi, kita arah yang berlawanan dengan jarum jam. Oke, GPS juga udah aman. Sekarang kita jalan masuk ke tol. Ya, sekarang masuk tol. Oke, ya. Sepertinya agak rame ya. Nah, kenapa lebih baik jalanan itu sepi ya? Karena traffic itu sepi. Ya pastinya karena kita kan di kecepatan tinggi ya, kita nyari 90 km per jam. Jadi kita pasti akan nabung dulu average speednya. Jadi biasanya kita bikin 110. Jadi kalau misalnya ketemu tikungan, kan kita ngangkat pedal gas tuh, tiba-tiba kan average speednya turun. Nah turunnya itu nggak jauh banget, nggak sampai jeblos sampai 80. Karena kalau misalnya udah sampai 80, untuk naikin ke 90 itu pasti effort banget dan mobil jadi lebih boros. Jadi gitu. Jadi ini dalam kotanya emang agak kayak gini ya, agak rame ya jalanannya ya. Jadi ya mau nggak mau kita startnya nanti sih rada belakangan. Ntar kita reset semuanya, average consumptionnya reset. Ini juga kita reset ya, apa namanya, GPS Garmin ini average speednya kita reset juga. Dan nanti kita ngambil trip meternya dari sini, dari yang Garmin. Oke. Ya, saatnya kita reset. Oke, dan 0 ini juga reset. Trip meter, max speed, reset. Oke. Udah 0 semuanya. Nah, baru kita gas. Kita nabung dulu ya. Kita usahain kecepatannya di atas, ya kira-kira 100-an lah. Nanti udah 100-an average speednya baru santai. Ini masih 74. Dan ini ada yang unik sebenarnya. Memang semua ini terjadi di setiap mobil. Ini dia kecepatannya 111 ya sekarang nih, 112. Tapi kalau di GPS itu dia berapa itu? 103. Jauh ya bedanya ya. Nah memang itu jujur aja gue nggak tahu alasannya apa, tapi pernah dengar, entah itu mitos atau fakta ya, dia ini memang dibikin lebih lambat, lebih ngebut karena supaya psikologi atau psikis orang itu menganggap mobil ini udah cukup kecepatannya, tapi aslinya enggak. Ini kan basisnya dari apa namanya, dari yang putaran roda, sedangkan ini basisnya dari satelit. Jadi gitu. Memang di MID atau di MID lagi, di instrumen cluster itu dia lebih ngebut dibanding yang varian yang dibanding versi yang satelit seperti ini nih. Dan kita udah nabung average speed itu 106 km per jam rata-rata kecepatannya. Jadi kalau misalnya nanti ada jalanan yang apa namanya, jalanan yang berbelok seperti saat ini nih, kita bisa turunin kecepatan, jadi average speednya nggak jeblos banget lah. Ini kita turunin sekarang ya average speednya, karena masuk ke jalanan yang lebih kecil. Lanjut lagi. Nah sekarang kita mengetes mobil, cara pengetesan yang paling gampang itu dia cuman pakai ginian. Kita tes akselerasi seperti tadi malam gue bilang, akselerasi 0 100 km per jam sampai 201 meter, drag race 201 meter. Ini alatnya, oh ya jelasin dulu. Jangan shutdown. Nah ini alatnya, ini namanya race box. Jadi dulu biasanya kita gunakan yang namanya itu apa ya namanya ya? Lupa. Oh, Race Logic.
namanya dulu Reslogic, sekarang ada yang lebih simpel lagi, nggak perlu pakai kabel. Sekarang dia pakai baterai doang. Ya udah, lebih gampang kan makanya. Ini dia. Nah, ini kita bisa ngecek kecepatan 0 ke 100 km/jam. Aduh, gelap ya. Bentar. Nah, ini. Nih, kita bisa ngecek 0-100 km/jam, 0-60 mph bisa juga. Terus bisa 200 meter. Dapat nih detiknya ntar berapa. Sama yang seperempat mile. Seperempat mile itu 402 deh kalau nggak salah ya. Iya, benar. Ya, sekitar segituan lah ya. Ini alatnya simple banget. Cuman ditempelin. Udah jadi. Ini kita tinggal down dulu kali ya. Kebanyakan. Nah, gampang kan? Tuh, kelihatan. Oke, persiapannya yang biasa kita lakukan ketika tes akselerasi itu pastinya tadi kan ban udah dicek juga. Kita gunakan mode yang paling powerful lah di setiap mobil, seperti AG ini punya mode power, mode sport lah ceritanya. Dan transmisinya juga ada mode S-nya. Nih, transmisinya ada S atau M. Nah, kita pakai yang sport aja. Dan jangan lupa traction control dimatiin. Nah, udah mati ya. Sekarang tuh tulisannya. TRC off, sama stability control udah off. Oke, kita langsung ke area untuk pengetesannya. Oke, udah mode sport, power, traction control off, stability control off, AC dimatiin. Iya, matiin bentar. Oke, ini kita bikin start. Nah, itu dia 5, 3, 2, 1. Sebenarnya langsung start aja, tapi kita nggak perlu sih untuk mendapatkan reaction atau apa sih namanya, respon dari start. Ini sebenarnya bisa didata juga nih dari Redbox, tapi kita nggak perlu, langsung kita start aja. Pastiin dulu bagian belakang. Di belakang itu nggak ada kendaraan, jadi benar-benar jalan sepi supaya aman juga dan tidak mengganggu orang lain sih sebenarnya. Oke, udah aman. 3, 2, 1, go. Nah, kalau mobil matic gampang caranya, tinggal injek rem bareng sama gas, nanti remnya dilepas. Udah jalan. Oke. Udah dapat. Udah keluar hasilnya. Nah, itu hasilnya. Jadi 0 ke 100 mobil ini 12,9 detik. Untuk drag race-nya itu 12,04 dari drag race yang 201 meter. Jadi gitu cara ngetesnya. Jadi tinggal dilakukan berkali-kali, ulang lagi sampai hasilnya benar-benar memuaskan dan sampai hasil yang di titik maksimal. Jadi gitu. Dites lagi, dan biasanya kalau kita ngetes itu 3-4 kali lah. Untuk drag race ataupun tes akselerasi itu 3-4 kali, dan biasanya di yang kelima itu biasanya udah mulai drop. Nah, kita cari yang paling tinggi, misalnya dapat 11. Nggak mungkin juga sih dapat 11 ya, 0-100 ya. Mungkin contoh dapat 12,3 akselerasi dari 0-100. Ya udah, itu tertinggi, itu yang kita ambil. Gampang kan? Ya gitulah ngetes mobil ya. Sebenarnya dibilang susah juga enggak, dibilang gampang juga enggak. Ya susah-susah gampang lah untuk ngetes mobil, tes konsumsi dan juga tes akselerasi. Itu aja. Kalau ada pertanyaan sampaikan di komentar, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.